Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita mau menikmati kembali hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hanya Kau Tuhan yang kami nantikan. Kami sembah. Kami percaya pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami, karena Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi.
nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan, selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan. Kembali hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima bagian A. Kisah Para Rasul 6, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima bagian A. Saya bacakan, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Puji Tuhan, sampai di sana firman Tuhan, saudara. Nah, ini adalah peristiwa yang dialami oleh rasul-rasul, di mana pada waktu itu mereka membutuhkan diaken yang bisa membantu mereka dalam pelayanan meja, khususnya dalam pelayanan kepada janda-janda dan orang miskin. Dan Stefanus adalah salah satu dari 7 orang diaken yang terpilih dan melayani pelayanan meja. Dia juga adalah seorang pemberita Injil yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita kenal Stefanus yang erat hubungannya dengan Rasul Paulus atau Saulus dari Tarsus, di mana dia menjadi saksi kematian dari Stefanus. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, saudara, di dalam ayat 5 tadi. Dan ini dibuktikannya dengan keberaniannya Stefanus, saudara, dalam dia memberitakan Injil, dalam dia menyampaikan kabar baik, dalam dia mengatakan kebenaran, menghadapi tantangan demi tantangan, sampai akhirnya dia meninggal sebagai martir. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan Stefanus, Roh Kudus telah mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam dirinya, saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Stefanus menjadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus di dalam pelayanannya. Dia adalah seorang yang baik, dia adalah seorang yang penuh dengan roh, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi bahwa rasul-rasul mengatakan bahwa pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan Stefanus terpilih menjadi salah satu diaken. Ini berarti bahwa dia adalah seorang yang baik, dia adalah seorang yang penuh dengan roh, saudara. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 bahwa Stefanus adalah seorang yang memiliki karunia Tuhan, ya. Ia penuh dengan karunia dan kuasa, saudara kekasih dalam Tuhan. Nah, kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa bekerja dalam diri Stefanus. Hal-hal yang luar biasa Roh Kudus kerjakan dalam pelayanan Stefanus, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya. Dan dari sekian banyak jemaat yang ada di dalam komunitas mereka di Yerusalem, Stefanus dipilih menjadi seorang diaken, membantu rasul-rasul dalam melayani pelayanan meja. Dan kita bisa lihat pekerjaan Roh Kudus di sini, saudara. Stefanus juga menjadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus dalam berkata-kata. Ya. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15 dalam pasal 6, di sana kita akan dapatkan bahwa Stefanus memperdebatkan kebenaran dengan para ahli. Ya. Stefanus berdebat soal kebenaran dengan para ahli dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, mereka bersoal jawab satu sama lain. Dan ayat 10 mengatakan bahwa tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat tidak mampu melawan hikmatnya Stefanus. Kenapa? Karena roh yang mendorong dia berbicara. Ternyata ada Roh Kudus yang mendorong Stefanus mampu berkata-kata, saudara. Ya. Dan sekali lagi kita bisa lihat pekerjaan Roh Kudus di sini. Stefanus berdiri di atas kebenaran. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu dengan membawa
suatu hukum yang baru, suatu sistem ibadah yang baru. Walaupun ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi tidak menerima, Stefanus menjadi pribadi yang meneruskan pengajaran itu. Sampai akhirnya dia harus menghadapi petinggi-petinggi agama, mahkamah agama, karena mereka menentang pengajaran itu. Dan dalam akhir kehidupan Stefanus, saudara kekasih dalam Tuhan, dia menjadi pribadi yang penuh dengan Roh Kudus di dalam penderitaannya. Di dalam penderitaannya, ia menderita dengan mengorbankan nyawanya, saudara. Ya, dan ia juga menderita dengan meraih kemenangan. Dikatakan di dalam pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-59 bahwa sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ketika Stefanus diambang kematian, saudara kekasih dalam Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang yang menganiaya dia. Ya, bahkan sesaat sebelum dia meninggal, dia menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sorga terbuka buat Stefanus, saudara. Dan kematian Stefanus ini telah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, yang memberikan kepada kita kemenangan atas kuasa maut melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, dan melalui kenaikannya Tuhan Yesus ke surga. Ya. Juga kematian Stefanus ini telah memberikan kita pengertian bahwa Roh Kudus menuntun seseorang setia sampai akhir. Ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13 bagian A, di sana Tuhan Yesus katakan bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hari-hari ini kita yang bergumul berdoa di hari Pentakosta, ketika kita percaya dan memiliki hati yang rindu, saudara, kita akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus akan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, baik sekarang sampai di kehidupan kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami belajar kepada Stefanus, Tuhan, di mana Roh Kudus bekerja luar biasa dalam dirinya, Tuhan Yesus. Kami juga rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kami juga rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya Bapa. Ajarlah kami, Tuhan, untuk selalu merindukan akan Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus. Ajarlah kami, Tuhan, untuk selalu hidup sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu, Tuhan, yang menuntun kami setiap hari dalam kami menjalani kehidupan kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sambut hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.